Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Nurul Aziza sebagai perwakilan dari kelompok 9 yang akan memaparkan materi presentasi kami sebagai tugas ujian akhir dalam mata kuliah penganggaran publik. Pada kesempatan kali ini saya akan memimpin sesi presentasi kelompok 9. Kemudian agar tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Devi Makviro. Kepada Devi, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat analisis biaya volume laba di dalam penganggaran, yang dimana kita mengetahui bahwa di dalam manfaat analisis biaya volume laba di dalam penganggaran ini terdapat adanya hubungan di antara beberapa elemen. Yang pertama, yang dimana kita bisa melihat analisis dari biaya volume laba adalah suatu metode analisis yang dimana untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau besarnya volume serta dapat memperoleh pada suatu periode tertentu. Ada pula analisis ini dapat membantu manajer untuk melihat hubungan antara perusahaan. Ada 5 elemen. Yang pertama adalah harga produk, yaitu yang dimana harga yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu secara konstan. Yang kedua adalah volume. Volume ini besar produk yang dihasilkan dan direncanakan akan tetapi akan dijual dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga ini adalah biaya variabel yang dimana besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Yang keempat adalah biaya, total biaya tetap, yang dimana keseluruhan biaya produksi di dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, yang terakhir adalah bauran volume produk, yang dimana proporsi volume relatif produk perusahaan yang akan dijual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Ali Aredo. Baiklah, pada yang kedua yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Semakin besar margin kontribusinya yang diperoleh perusahaan dari setiap unit produk yang di dan yang dijiannya, semakin cepat pula perusahaan tersebut menutup biaya tetap yang mencapai biaya yang diinginkan. Semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan dari setiap unit produk yang dihasilkan, maka semakin kecil pula perusahaan tersebut menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Selanjutnya ketiga, titik impas. Titik impas adalah volume penjualan yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak memperoleh laba sama sekali. Rumus dari titik impas sendiri yaitu titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi dengan biaya variabel dan dikurang dengan harga penjualan. Biaya tetap di dalam rumus tersebut adalah biaya yang keseluruhan yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi keseluruhan produk di dalam suatu periode tertentu. Sedangkan biaya variabel adalah biaya variabel per unit. Dan penjualan produk tersebut adalah harga jual per unit produk. Dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui suatu volume tertentu yang merupakan nilai penjualan minimal yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Contoh dari ilustrasi 12.2. Berikut kemungkinan akan semakin memperjelas pemahaman tentang analisa
titik impas tersebut. Berdasarkan data tersebut, jika dihitung titik impas, maka harus dihitung terlebih dahulu biaya variabel per ton. Dari biji plastik tersebut, biaya variabel total untuk memproduksi 1,2 ton biji plastik adalah sebesar 1.080.000.000. Maka biaya variabel yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton biji plastik adalah sebesar 900.000, yaitu dari hasil membagi 1.080.000.000 tersebut dengan nilai 1,200 ton biji plastik. Kemudian biaya titik impasnya dibagi dengan biaya variabelnya, terus dikurang dengan biaya penjualannya, dapatlah titik impas sebesar 900 juta. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Aziza. Baik, terima kasih. Dia itu materi mengenai investasi. Jadi, anggaran investasi sendiri adalah rencana perusahaan di dalam suatu periode tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan digunakan di dalam proses produktif perusahaan di dalam jangka panjang. Anggaran investasi yang dimiliki perusahaan berbeda dengan anggaran biaya operasional. Anggaran biasa operasional biasa akan habis pada suatu periode tertentu saja, sedangkan anggaran investasi memiliki dampak dan manfaat jangka panjang. Pengeluaran investasi memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari anggaran biaya operasional. Jadi ciri-ciri anggaran investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. Maksudnya, pembelian barang dagangan suatu perusahaan akan segera memberikan pembelian untuk bagi perusahaan begitu barang dengan tersebut terjual kepada pelanggan. Pembayaran biaya tenaga kerja pun akan segera memberikan pengembalian bagi perusahaan begitu perusahaan mampu menjual produknya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu investasi memerlukan dana yang cukup besar. Berbeda dengan pengeluaran biaya operasional yang memiliki manfaat satu periode saja, pengeluaran untuk investasi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, sehingga biasanya berdampak pada dana yang diperlukan untuk investasi tersebut. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga. Yang ketiga itu ciri-cirinya investasi dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Kemudian dari ciri-ciri yang keempat yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis investasi. Jadi di sini jenis-jenis investasi itu yang pertama ada investasi penggantian. Maksudnya jika suatu perusahaan telah memiliki seperangkat alat produksi yang telah digunakan beberapa tahun, akhirnya perusahaan akan sampai juga pada akhir umur ekonomis dan umur teknis alat produksi tersebut. Kemudian jenis yang kedua yaitu investasi penambahan kapasitas. Ini maksudnya perusahaan yang akan mengalami pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu pada memerlukan alat produksi yang mendukung pertumbuhan penjualan tersebut.
mempergunakan alat produksi yang dimiliki secara maksimal dapat terus diupayakan perusahaan selama kapasitas produksi dari alat produksi tersebut masih di bawah kebutuhan penjualan perusahaan. Kemudian jenis-jenis investasi yang ketiga yaitu penambahan jenis produk baru. Ini maksudnya pertumbuhan penjualan dan bisnis suatu perusahaan sering tidak selalu melalui penjualan satu jenis produk saja. Pertumbuhan penjualan dapat menjadi melalui penjualan jenis produk baru yang sebelumnya belum diproduksi, atau karena perusahaan melihat peluang baru di dalam celah usaha. Kemudian jenis-jenis investasi yang selanjutnya, yang terakhir yaitu investasi lain-lain. Ini maksudnya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk melakukan investasi baru di luar tiga alasan yang dibahas di atas. Tetapi pada intinya berbagai peluang usaha dan harapan pertumbuhan usaha yang dilihat oleh perusahaan akan memicu terjadinya investasi pada berbagai peralatan produksi. Kemudian materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Ara. Kepada Ara, saya persilakan. Baiklah, yang terakhir adalah mengenai anggaran investasi, menilai kelayakan investasi. Ada dua perilaku yang dipertimbangkan dalam menilai kelayakan investasi. Yang pertama adalah arus kas keluar bersih atau net outflow of cash, yang dimana yang dimaksudkan adalah jumlah dana yang diperlukan untuk investasi tertentu dari jumlah arus kas keluar bersih tersebut merupakan jumlah bersih investasi, yang artinya jika suatu investasi berupa penggantian aktiva tetap tertentu melalui pembelian aktiva terhadap baru yang disertai dengan penjualan aktiva tetap lama, maka disebut juga sebagai arus kas keluar bersih, yang dimana harga perolehan aktiva tetap baru dikurangi dengan harga jual aktiva yang lama. Misalnya, contohnya, suatu perusahaan membeli mesin baru seharga 800 juta dan menjual mesin lama seharga 125 juta. Maka jumlah arus kas keluar bersih adalah 675 juta. Dapat dari 675 juta ini dikurangkan 800 juta dengan 125 juta tadi, maka dapatlah hasil 675 juta. Yang kedua adalah aliran kas masuk bersih tahunan atau net annual outflow of cash, yaitu kas yang masuk berasal dari investasi baru, yang dimana biasanya disebut juga Protkis adalah keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan biaya penyusutan. Dapat diketahui juga dengan melihat anggaran laba yang dibuat perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Jadi jumlah laba usaha ini ditambah dengan biaya penyusutan tahunan yang dicantum dengan jumlah biaya penyusutan tahunan lainnya, dapat pengembalian dari jumlah dana yang telah diinvestasikan dalam bentuk aktiva tersebut. Yang kedua adalah yang selanjutnya terdapat beberapa metode dalam penilaian kelayakan investasi. Yang pertama adalah metode payback period, yang dimana dimaksudkan adalah atau periode pembayaran kembali investasi, adalah suatu metode penilaian kelayakan investasi yang menggunakan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang diperlukan untuk suatu investasi dapat diperoleh kembali keseluruhannya. Yang kedua adalah metode price value, yang dimana memiliki beberapa kelemahan, maka diupayakan untuk memperbaiki kelemahan tersebut dengan menambahkan nilai waktu dari arus kas masuk bersih perusahaan. Yang berarti adalah metode penelitian investasi yang menggunakan diskontinuasi atas dasar biaya modal yang diinginkan sebagai dasar penilaian investasi. Yang terakhir adalah sumber dana investasi, yang dimana ada dua sumber daya investasi ini,
Yang pertama adalah sumber daya internal, yang pertama adalah sumber dana internal, yang di mana sumber daya internal ini eh, adalah sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Sumber daya internal terdapat berapa sumber. Yang pertama adalah sumber modal pemilik, yang kedua adalah laba ditahan, yang terakhir adalah cadang-cadangan. Yang terakhir adalah sumber dana eksternal, yang di mana sumber dana yang berasal dari luar perusahaan atau sumber daya eksternal ini terdapat berwujud dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah kredit bank, yang kedua adalah obligasi, yang ketiga adalah leasing, dan yang keempat adalah lain sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Devi. Untuk itu cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Nurul Aziza selaku moderator izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.